Rumah seharusnya menjadi tempat pulang yang menenangkan, ruang aman untuk melepas lelah dan menjadi diri sendiri, bukan medan konflik yang perlahan meninggalkan luka dan trauma. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah apresiasi sastra. Nah, pada video kali ini aku akan mengajak kalian untuk mengulas novel yang bikin aku itu harus berulang kali nutup bukunya cuma buat ngelap air mata dan juga nafas panjang baru deh bisa lanjut baca bukunya lagi. Nah, aku kali ini bakal bahas novel Rumah Untuk Ali. Novel fiksi ini ditulis oleh Len Liu dan merupakan adaptasi dari Alternative Universe yang sangat viral beberapa tahun lalu. Novel ini juga sudah ada adaptasi filmnya loh. Novel yang bertemakan trauma dan penolakan ini sudah terbit pada tahun 2024 dan diterbitkan oleh PT Tekad Media Cakrawala. Novel ini memiliki 255 halaman dan kurang lebih 9 karakter utama. Yang pertama yaitu Ali Ishala Samanta sebagai main karakter, Abimanyu dan Gianla selaku orang tua Ali, dan keempat kakak Ali yaitu Sadipta, Rendra, Samuel, dan juga Nata. Dan juga dua teman Ali yaitu Aji dan Selena. Sinopsis dari buku novel ini adalah Ali, gadis berusia 16 tahun yang tak pernah menyangka bahwa hidupnya akan menjadi sepelik ini. Nah, awalnya aku nggak begitu penasaran sama novelnya karena aku udah baca Alternative Universe-nya pada tahun 2022. Tapi ketika aku baca prolognya, cerita ini benar-benar menyentuh hati aku banget. Yang bikin cerita ini terasa benar-benar menyentuh itu karena Len Liu ini menggambarkan penderitaan Ali secara bertahap. Jadi pembaca nggak langsung disuguhi dengan adegan-adegan dramatis yang berlebihan. Justru sebaliknya, kita malah diajak buat ngeliat keseharian Ali yang penuh dengan tekanan. Mulai dari kurangnya kasih sayang, perlakuan dingin dari anggota keluarga, sampai berbagai macam tuduhan yang terus-menerus dialahin ke Ali dan juga teman-teman di sekolahnya yang gak suka sama Ali. Pada saat awal membaca novel, mungkin banyak pembaca yang ngerasa kesel, bukan karena ceritanya gak bagus, tapi karena perlakuan yang diterima Ali ini sangat amat gak manusiawi. Tapi ada beberapa momen yang bikin aku tuh kayak pengen ngebela Ali gitu. Pengen bilang kalau misalkan yang terjadi ke Ali ini sama sekali gak adil. Nah, jadi Len Liu ini berhasil bikin pembaca ini terhubung langsung secara emosional dengan Ali. Ibu Gianla. Nah, Ibu Gianla adalah ibu kandung dari Ali Ishala Samanta dan ibu sambung dari keempat kakaknya. Dulunya, Ibu Gianla adalah seorang pembantu yang membantu Bunda Sana untuk mengurus keempat kakaknya. Namun, beberapa bulan kemudian, setelah melahirkan Samuel dan Nata, Ibu Sana sakit dan meninggal. Tetapi, Bunda Sana bilang ke Abimanyu kalau untuk menikahkan Gianla agar keempat kakaknya ini tetap mendapatkan peran ibu. Setelah beberapa saat kemudian, mereka dikaruniai anak perempuan yaitu Ali Ishala Samanta. Nah, pada awalnya Ali hidup di keluarga yang penuh dengan cinta. Namun semua itu berubah semenjak Ali dituduh sebagai penyebab kematian Ibu Gianla. Ia terus-terusan ditolak oleh keluarganya dan selalu membawa penyebutan pembunuh dalam dirinya. Jadi, kalau aku boleh gambarin, Eli itu sosok yang gimana ya? Dia ini seperti orang yang kehilangan arah di rumahnya sendiri. Len Liu berhasil ngebangun dunia Eli dengan sangat intim. Kita diajak masuk ke dalam kepala Ali dan juga merasakan kesepian di hidup Ali. Nah, hubungan Ali dengan ayah dan keempat kakaknya ini tidak berjalan dengan baik. Ia sangat sering mendapatkan perlakuan yang menyakitkan secara emosional. Gak ada ruang baginya buat cerita atau mengungkapkan perasaan. Nah, hal ini yang ngebuat Eli ini memendam banyak luka batin sejak Ibu Gianla meninggal. Ia terus-menerus memikirkan agar hidupnya ini cepat-cepat selesai atau berakhir. Karena Ali mikir, buat apa ya hidup tapi dibenci semua orang? Ada satu dialog pada saat Ali berbicara kepada Nata. Sekali aja kak, tolong peluk Ali.
Nah, di situ aku ngerasa kalau Ellie ini bener-bener butuh banget sosok kakak dalam hidupnya. Kakak yang dulu ada di dalam hidup dia. Karena dia kaget hidupnya yang dulu sangat amat penuh dengan cinta, setelah ibunya meninggal, justru hidupnya menjadi kelam. Ngomongin tulisan Len Liu, si Len Liu ini punya kemampuan buat nulis kalimat yang simpel tapi ngena gitu. Dia bukan tipe penulis yang pamer diksi indah, tapi malah bikin pusing. Jadi kalau Ellie ini kalimatnya tuh kayak bisikan di tengah malam gitu atau curhatan temen. Nah, kalau misalkan kita ngomongin tentang kekurangan dan kelebihan dari buku ini, kalau buat kelebihan yang paling aku suka ini, meskipun alurnya pelan, tapi setiap babnya tuh punya gigitan kecil gitu. Jadi kayak ada kalimat yang bikin aku tuh harus kayak berhenti sejenak gitu loh buat mikir. Nah, ini tuh menurut aku kekuatan utama dari buku ini. Nah, contohnya tuh kayak kedekatan emosional. Nah, novel ini tuh berhasil memotret perasaan asing yang seringkali dirasa oleh anak-anak remaja. Nah, si pembaca ini tuh seolah tuh ngerasa penulis itu tuh paham sama keresahan batin mereka. Nah, yang kedua, Len Liu ini enggak menggunakan diksi yang susah atau puitis gitu, atau yang berlebihan. Jadi gaya bahasanya tuh justru kerasa kayak curhatan temen doang gitu aja yang ngebikin sangat amat nyaman dibaca berjam-jam. Nah, kalau kita ngomongin kekurangan, jujur kalau kalian itu tipe pembaca yang suka dengar cerita yang banyak konflik fisik atau plot twist yang bikin deg-degannya, mungkin kalian tuh bakal ngerasa buku ini tuh tenang banget atau malah ngebosenin. Contohnya itu, yang pertama itu fokus yang sangat terpusat pada karakter utama. Nah, karena narasinya itu terlalu fokus pada dunia batin Ellie, karakter pendukung tuh kayak cuma ngerasa lewat doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman literasi, perkenalkan nama saya Khairul Lubna Kaulia dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan NIM 25040400011 dan kurang digali gitu potensinya. Ada beberapa karakter cuma lewat doang atau berfungsi tuh cuma sebagai kayak pendukung doang gitu di perkembangan Ellie. Nah, gimana teman-teman setelah aku mengulas novel Rumah Untuk Ali? Apa kalian tertarik untuk membacanya? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.